You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Dan seperti biasa, malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah lagu yang mungkin rekan-rekan juga sangat familiar dengan lagu berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nah, temanya malam hari ini adalah Hidup Ini Adalah Kesempatan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Alexander Agus Nanlohi atau Pak Alex. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang hidup ini ada kesempatan, nanti kita akan bersama-sama belajar. Jadi pantengin dari awal hingga akhir, apa sih artinya dan bagaimana, apakah itu kesempatan buat kita semua, dan dalam bentuk apa, serta bagaimana kita melakukan kesempatan itu. Baik, sebelum kita akan bersama-sama belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang agung dan mulia dalam Kristus memberkati kami dengan sebuah kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Alex, yang akan menyampaikan kebenaran, berkati alat dan jaringan, kami semua yang rindu diberkati, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilakan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah di penghujung dari bulan Januari, bulan pertama di tahun 2024. Dan kita bersyukur kalau kita boleh melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan ini menjadi kesempatan yang indah untuk kita boleh hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hidup ini adalah kesempatan, mungkin langsung kita ingat dengan nyanyian seperti yang dikatakan tadi. Tetapi mari kita melihat dasar firman Tuhan yang menolong kita memahami kehidupan kita di dalam Kristus. Kita sudah ada di tahun yang baru. Tentunya tahun yang baru seringkali dikaitkan juga dengan hidup yang baru. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menarik sekali kehadiran Kristus di dalam hidup kita, membawa pembaharuan. Menariknya, ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita, kita buka hati, kita menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka Paulus mengatakan kita punya dua babak hidup. Ada hidup yang lama, itu adalah hidup sebelum kita mengenal Kristus, tetapi juga ada hidup yang baru ketika kita telah mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya di tahun yang baru ini kita pun juga terus boleh melihat hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Kita bukanlah orang yang hidup di dalam hidup yang lama, tetapi kita ada di dalam hidup yang baru. Hidup yang baru yang Tuhan berikan juga disertai dengan kerinduan dan tanggung jawab yang seharusnya juga kita responi di dalam keseharian kita. Maka hari ini kita sama-sama akan melihat salah satu respon orang yang sudah dibaharui dalam Kristus,
orang yang sudah percaya kepada Kristus, apa yang menjadi respon dari setiap kita? Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan berikut. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dua kata pertama di dalam ayat ini. Karena itu. Kalau kita membaca tulisan, maka kalau kita bertemu dengan kata karena itu, maka itu tentunya merujuk kepada bagian sebelumnya. Apa yang menjadi hal yang disampaikan Paulus di dalam bagian sebelumnya, secara khusus di dalam kitab Efesus? Kalau Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab cetak, kita akan melihat ya, dengan seperti ini, Efesus 4, Efesus 5, saya ajak kita perhatikan judulnya saja. Ada judul di Efesus 4 tentang manusia baru. Lihat yang saya lingkari. Lalu kemudian, di dalam pasal 5 kitab Efesus, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kalau kita kembali melihat kepada ayat yang kita baca tadi, karena itu, seolah-olah Paulus mau mengatakan, kalau kita memperhatikan konteks bacaan kita, karena kamu sudah menjadi manusia baru, karena kamu adalah anak-anak yang hidup di dalam terang, karena itu, nah jadi itulah cara kita mengerti bagian ini. Apa respon orang yang telah hidup di dalam Kristus, hidup di dalam hidup yang baru, hidup bukan lagi dalam kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak terang? Salah satu yang menarik yang kita perhatikan di ayat 15, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Dan perhatikan ketika Paulus berbicara tentang memperhatikan kehidupan, itu terkait dengan penggunaan waktu di ayat 16. Jadi kalau kita review lagi, karena kamu adalah manusia yang baru di dalam Kristus, ayo hidup dengan bijaksana. Perhatikan hidupmu. Dalam hal apa? Di dalam hal engkau mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang hidup di dalam waktu. Waktu ini punya keunikan kalau dibandingkan dengan apa yang menjadi karunia Tuhan yang lainnya. Tuhan memberikan kepada kita, mungkin ada harta, ada kekayaan, ada skill, ada keterampilan, ada bakat, ada talenta. Kalau bicara hal-hal seperti itu, jangan lupa, Tuhan memberikan masing-masing menurut tentunya kebijaksanaan Tuhan dan juga sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan mempercayakan, tidak sama setiap orang. Ada yang dipercayakan harta yang banyak, ada yang mungkin juga cukup. Dalam hal seperti itu, kadang manusia membandingkan, wah enak sih, Tuhan kasih sama dia lebih banyak daripada yang Tuhan kasih sama saya. Tetapi waktu bicara tentang waktu, semua kita sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang memberikan kepada kita, setiap manusia, waktu yang sama. Entah dia anak-anak, orang dewasa, atau bahkan sudah tua, ataukah dia orang yang punya uang yang sangat banyak, maupun juga yang terbatas atau cukup. Dan juga waktu bicara,
orang yang kedudukannya tinggi sekali. Mungkin dia seorang raja, seorang presiden, tetapi juga orang yang kedudukannya dalam masyarakat mungkin dipandang rendah. Tetapi yang menarik, semua manusia mendapatkan waktu yang sama. Tidak ada yang bisa protes, Tuhan, kenapa saya cuma dapat 23 jam? Atau mungkin ada yang membanggakan diri, saya dong dapatnya 25 jam. Tidak ada. Semua kita diberikan waktu yang sama. Dan menariknya, waktu ini terus berputar. Dan jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, tahu-tahu kita akan terkejut. Kita akan terperanjat. Tahu-tahu waktu kita sudah habis. Tidak heran di dalam kitab Pengkhotbah, pasal 12 ayat pertama dikatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi, Efesus pasal yang kelima, 15 sampai 17. Kesempatan yang Tuhan berikan dengan bijak. Nah, di sini saya ajak kita sama-sama memperhatikan. Ternyata di dalam bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru kita dalam bahasa Yunani, ada 3 kata yang menggambarkan tentang waktu, yang biasa diterjemahkan dengan waktu. Yang pertama yang kita kenal dengan yang namanya kronos. Dari kata kronoslah kita mendapat istilah kronologi. Waktu hidup mulai dari lahir misalnya sampai mati. Jadi kronos itu adalah waktu yang bersifat umum. Sementara ada juga kata lain yaitu kairos, yang lebih tepat diterjemahkan kesempatan. Berarti ini sesuatu yang mungkin tidak terulang, sehingga menjadi sesuatu yang disebut kesempatan. Dan satu lagi, ada yang disebut dengan aion. Ini adalah konsep waktu di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara, coba kita perhatikan bagaimana memahaminya. Di dalam kekekalan yang tidak terbatas, dalam aion itu, ada kronos. Itu mulai dari lahir sampai mati. Tetapi, Tuhan juga memberikan di dalam kronos itu ada kairos, kairos, kairos. Mungkin seperti kalau kita buat CV ya, buat riwayat hidup, tentu kita tidak menuliskan semua hal ya, tetapi kita akan menuliskan kapan mungkin kita masuk sekolah, kapan kita masuk pendidikan tinggi, lalu kapan kemudian pengalaman bekerja. Jadi itu menjadi seperti kairos, kairos. Dan kalau sebenarnya kita memperhatikan gambar ini, saya akhirnya menyadari sebenarnya kronos itu adalah kumpulan kairos, kairos, kairos. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita berpikir sebentar. Ada orang yang cara berpikirnya dalam hidup hanya berpikir kronos. Seperti apa orang-orang yang berpikir kronos? Mungkin yang bilangnya begini, kalau nggak datang gereja minggu ini, kan masih bisa minggu depan. Itu cara berpikir kronos. Jadi, waktu hanyalah sesuatu yang terulang begitu saja. Ya udah, kalau nggak datang minggu ini, bisa datang minggu depan. Kalau nggak datang minggu depan, bisa datang kok bulan depan. Kalau nggak datang bulan depan, nggak apa-apa, 2 bulan lagi masih bisa datang. Itu cara berpikir kronos. Jangan-jangan kesempatan minggu ini, kesempatan terakhir yang Tuhan berikan untuk kita datang dan beribadah. Wah, rasanya, wow, jangan bicara begitu dong Pak Pendeta ya. Tetapi inilah cara mengerti waktu yang sering kali kita hanya melihatnya sebagai waktu yang terulang begitu saja. Ya sudah, hari ini adalah pengulangan hari kemarin. Dan hari besok adalah pengulangan hari ini. Sehingga orang-orang yang berpikir seperti ini menjadi orang-orang yang akhirnya tidak menyadari kesempatan.
Karena itu di dalam mitologi Yunani, kalau Bapak Ibu ingat ya, orang Yunani itu semuanya dibikin dewa. Nah, salah satu yang menarik adalah gambaran figuratif yang diberikan tentang dewa Kairos. Mari kita lihat sebentar. Kalau Bapak Ibu googling langsung ketemu ya. Dewa Kairos atau dewa kesempatan digambarkan sebagai seorang lelaki yang berjalannya sangat cepat. Mengapa? Perhatikan di kakinya ada sayap. Nah, sehingga orang Yunani mengajarkan kepada anaknya kesempatan itu datangnya sangat cepat dan dia berjalan sangat cepat. Dan menarik juga, perhatikan rambutnya. Di bagian belakang itu botak licin, Bapak Ibu Saudara. Dan hanya ada sedikit jambul di depan. Sehingga orang Yunani mengajarkan anak mereka seperti ini. Kalau kesempatan itu lewat, sulit kamu kejar karena jalannya sangat cepat, di kakinya ada sayap. Kalaupun kamu bisa berjalan dengan cepat, dari belakang kamu ingin menarik rambutnya, jangan lupa, di belakangnya botak. Sehingga engkau harus menjambak dari depan. Kamu harus menunggu kesempatan ini dan mengambil kesempatan itu, bukan mengejar kesempatan yang sudah berlalu. Nah, apa kaitannya dengan bacaan kita tadi? Di dalam bacaan kita tadi ada kata waktu. Bapak Ibu masih ingat? Efesus pasal 5, ayat 15-16. Pergunakanlah waktu yang ada. Kira-kira kata waktu di sini, dalam bahasa aslinya, kairos atau kronos? Iya, betul. Itu digunakan kata kairos. Pergunakanlah sebenarnya kesempatan yang ada. Karena itu terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, New International Version, NIV, menggunakan istilah making the most of every opportunity. Mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Mari kita mengingat bahwa tahun 2024, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan. 2024 bukan hanya pengulangan dari tahun 2023. Dan perhatikan, apa tujuan kesempatan-kesempatan itu Tuhan berikan? Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 17, tadi kita baru lihat 15-16, perhatikan tujuannya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan ayat 15. Sebagai manusia baru, karena itu perhatikanlah hidupmu, hiduplah bijaksana, dan itu ditandai dengan engkau menggunakan waktu hidupmu dengan baik, dengan tujuan apa? Supaya kita semua semakin mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikan setiap detik kehidupan kita, setiap kesempatan yang berharga, untuk kita makin kenal Tuhan, untuk kita makin hidup demi kemuliaan-Nya, demi kemajuan kerajaan-Nya. Dan saya pikir ini penghayatan kita tentang hidup adalah kesempatan. Kesempatan dari siapa? Dari Tuhan. Orang bilang time is money. No. Bagi orang Kristen, kalau kita mempelajari ayat ini, time is not money. Time is life. Karena orang akan mengerti dan melihat hidup kita dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan waktu dengan baik untuk semakin mengenal Tuhan, orang pun akan bilang, oh dia orang yang hidup bijaksana. Tapi kalau hari ini kerjanya judi, besok waktunya habis buat judi, lusa juga judi, sampai tahun depan judi, orang akan menyebutnya penjudi. Apa yang saudara lakukan dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan menjadi nilai hidup saudara. Wah, dia penjudi. Kenapa? Waktunya banyak untuk berjudi. Dia orang bijaksana, dia orang yang cinta Tuhan. Karena waktu-waktu hidupnya, dia bukan hanya mengejar semua hal, tetapi dia memberi waktu dan kesempatan untuk semakin mengenal Tuhan.
Bapak Ibu, saya tutup dengan satu pujian yang saya juga ingat. Ini bukan hidup, ini adalah kesempatan ya. Tapi kalimat dalam pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di bagian akhir pujian itu selalu menegur saya ketika dikatakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini bukan sekadar hari yang mengulang hari yang kemarin. Tetapi hari ini, bagi setiap kita yang percaya, adalah hari yang Tuhan berikan. Tuhan yang adakan. Karena itu pakailah dengan baik setiap kesempatan itu. Dan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan hidup bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Boleh menggunakan waktu-waktu hidup, kesempatan-kesempatan yang Tuhan bentangkan sepanjang 2024 untuk kita juga terus semakin mencintai Tuhan, menggunakan setiap kesempatan untuk semakin mengerti dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Alex untuk penjelasan dan juga boleh menolong kita, dan ini jadi tantangan tersendiri buat kita. Ini menarik Pak, karena di zaman ini kan orang berkata bahwa rasanya waktu tuh udah habis ya. Artinya buat bekerja, melakukan segala sesuatu yang semua orang lakukan, sehingga nah ini fenomena ini apakah juga membuat seperti dalam tanda kutip quote and quote-nya adalah normalisasi bahwa ya semua orang juga begitu Pak. Nah, misalnya dalam konteks misalnya bekerja atau menjadikan, bahkan ada orang yang menjadikan hobi sebagai sebuah pekerjaan, sehingga rasanya kita agak, apakah itu, ya itu kan memang agak sulit ya Pak, kalau misalnya orang berkata bahwa segala kesempatan itu pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi bagaimana cara kita juga melihat fenomena misalnya ada anak-anak muda yang main game online itu sebagai sebuah bukan saja hobi tetapi mendapatkan pendapatan misalnya. Itu kan dalam tanda kutip kita yang tidak melakukan itu seperti kayaknya menyanyiakan waktu, tapi bagi mereka itu sesuatu yang berharga. Nah, ini bagaimana melihat ini sebuah sesuatu yang bisa tidak dipertentangkan, tetapi mungkin Pak Alex juga bisa, oh ya nggak apa-apa gitu ya, atau saya nggak tahu gitu ya nggak apa-apa misalnya tetap melakukan itu, tapi nah apa yang menjadi base-nya Pak, supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan Pak. Iya, sebenarnya begini Pak ya, saya melihat dulu cara pandang kita, atau saya lah ya, cara pandangnya adalah kita menempatkan prioritas ya, kayak Tuhan nomor 1, lalu nanti nomor 2 adalah keluarga, nomor 3 adalah mungkin pasangan, atau mungkin pacar kalau yang masih muda, lalu teman gitu ya. Sehingga seolah-olah setiap kali kita mengurutkan prioritas, Tuhan selalu bisa kalah begitu ya. Nah, tetapi ada satu cara berpikir yang lebih baik dan saya pikir lebih sesuai dengan Alkitab ketika kita membuat lingkaran, di mana lingkaran itu di pusatnya Kristus. Di pusatnya segala-galanya demi kemuliaan Tuhan. Dan kemudian setiap aspek dalam hidup, entah itu keluarga, hobi, pekerjaan, harus berpusat kepada Kristus. Jadi, waktu kita melakukan hobi, kita tidak merasa kayak begini, wah ini saya harus Tuhan nomor 1 dulu nih, baru saya boleh lakukan hobi. Tetapi ketika kita memakai waktu yang Tuhan berikan, dan Tuhan juga memberikan waktu kita rekreasi ya, makanya dalam kekristenan kita ada hari Sabat, kita recreate lagi, diciptakan ulang. Nah, itu menjadi kesempatan di dalam hobi kita, apakah kita tetap memuliakan Tuhan? Oh, bagaimana itu hobi yang memuliakan Tuhan? Ya, dalam hobi itu tentunya kita tidak membuat diri jatuh dalam dosa, tidak terikat dengan dosa. Dalam pengertian begini, ketika saya bertemu dengan anak-anak remaja yang bilang, iya nih, saya mau jadi pemain gamers profesional. Tapi ya ingat, kamu tanggung jawabnya sekarang lagi jadi siswa yang belajar, begitu ya. Maka kalau demikian, saya kadang-kadang kasih batasannya. Mungkin tadi yang Pak Feby tanya, ya batasannya apa? Saya kadang suka bilang begini, kalau apa yang menjadi tanggung jawab utamamu, itu kemudian karena ada hal lain yang kamu lakukan,
itu menggeser kamu dari tanggung jawab utamamu, jangan-jangan kamu sudah tidak balance dalam hidup. Contohnya, kamu siswa, tugas utamanya belajar. Main game boleh, tapi itu sebagai sambilan. Ya, itu sebagai hobi mengisi waktu. Silahkan main game, tetapi kalau itu kemudian kamu lakukan berlebihan, menggeser studimu, nanti di kelas besok ngantuk, nggak konsentrasi, lupa bikin PR, nah Anda sudah tergeser dari fokusmu. Tapi kalau mungkin ada yang berkata, tapi game ini bisa menghasilkan uang. Ya kalau begitu dengan sadar, katakanlah bahwa ini pekerjaan. Tetapi kalau begitu ya nggak usah sekolah ya, jadi karena itu kadang-kadang jadi tense ya untuk orang tua yang kadang-kadang nggak, kamu itu lagi saya sekolahkan begitu ya. Nah, itu perlu untuk kita bicarakan sama-sama sehingga setiap kesempatan yang Tuhan berikan, biarlah di dalamnya kita memuliakan Tuhan, kita tidak melalaikan tanggung jawab kita. Dan ada juga yang begini ya Pak, karena main game, makan telat, lalu kemudian nggak makan, nggak pindah dari depan gadget, akhirnya kena sakit mah, anak masih muda udah GERD gitu ya. Saya pikir wah ini tidak bijaksana menggunakan hidup ya. Nah tapi itu kira-kira contoh yang saya pikir saya tidak melarang orang-orang yang memang bermain game, tentunya game yang baik ya. Hati-hati juga ada game-game yang menjebak, akhirnya jadi judi, hati-hati. Tapi ketika game yang baik, game strategi, itu membuat kita juga kan semakin terasah di dalam skill tertentu, atau mungkin hal-hal yang berstrategi. Nah, itu kan menyegarkan pemikiran kita, sama seperti nonton. Tetapi kalau kita diperbudak oleh game, diperbudak oleh nonton, berarti kita sudah tidak menggunakan itu dengan tepat sesuai dengan tujuannya. Baik. Terima kasih Pak Alex, ini menolong kita semua ya. Nah ini kan kalau dalam konteks, misalnya ada banyak orang juga, ini apakah ini juga sesuatu yang bisa dipakai nanti, misalnya dalam konteks, misalnya kita ada seseorang yang satu sisi punya manajemen waktu yang baik Pak. Ini salah satu orang yang misalnya menggunakan, tahu bahwa kesempatan itu sesuatu yang tidak sembarangan untuk disia-siakan. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, nah bagaimana ketika ada orang berkata, ya kesempatan, ada sisi lain yang kesempatan itu datangnya satu kali, sehingga memanfaatkan dengan baik. Ada orangnya, ya kesempatan dalam Tuhan itu berkali-kali, kalau kamu hari ini gagal, besok coba lagi. Misalnya. Besok ada lagi. Jadi, besok ada lagi. Apalagi kita itu hidup dalam kasih karunia, sehingga Tuhan tuh pasti kasih selalu kesempatan. Nah itu, apakah itu jadi mendorong untuk mengerti bahwa di sisi lain bahwa kita kalaupun gagal oke, ada kesempatan, tapi jangan-jangan ini jadi satu, kalau orang nggak siap jadi satu dorongan, oh ya udah deh, kalau gitu besok juga bisa, seperti yang tadi Pak Alex sampaikan Pak. Iya. Oke, saya garis bawahi dua hal mungkin Pak ya. Yang pertama, saya kok rasanya tidak terlalu setuju akhirnya waktu orang bicara manajemen waktu. Kenapa? Karena sekali lagi ya, waktu itu setiap kita sama kok dikasihnya. Kalau bicara manajemen duit, oke lah ya, yang satu duitnya banyak, yang satu duitnya terbatas, tapi mau hidup enak gitu ya, mau foya-foya. Jadi kalau orang bilang manajemen keuangan, oke ya, saya lebih bisa toleransi karena ya oke, kita punya resource yang berbeda dalam hal keuangan. Tetapi waktu bicara manajemen waktu, saya setuju dengan seorang penulis yang mengatakan, nggak ada itu manajemen waktu. Toh kita dapatnya 24 jam yang sama. Yang harus kita manage adalah how we live. Time management is actually life management. Dan waktu bicara life management, mungkin kita perlu bicara tentang, saya masuk ke hal yang kedua tadi ya Pak. Bagaimana kita bisa melihat tentang apa yang menjadi prioritas. Kenapa? Untuk hal-hal yang prioritas, kita biasanya rela kasih waktu. Kerja itu prioritas nggak? Ya prioritas, maka bos minta datang jam 6, kita datang. Besok datang jam 5, wah kita datang juga. Kita untuk hal yang penting, yang priority, kita akan kasih waktu. Nah, karena itu jadi pertanyaan buat kita, apakah waktu-waktu bersama Tuhan, kita juga memberi waktu? Ada orang yang punya kebiasaan bersaat teduh setiap pagi,
Kenapa? Dia tahu itu penting. Dia masukkan dalam jadwalnya. Sehingga kita harus bisa membedakan apa bedanya antara sisa sama sisih. Ya, jangan bilang yang satu pakai A, yang satu pakai I, enggak ya. Kalau sisa itu, saya kasih contoh begini. Kalau ada makanan nih ya, saya makan. Oh, udah kenyang. Masih ada dikit. Itu namanya sisa. Kalau sisih, sebelum saya makan, saya sisihkan dulu. Saya pinggirkan dulu. Nah, sekarang pertanyaan sederhana. Lebih terhormat mana? Dikasih makanan sisa atau sisih? Ya, logikanya dikasih makanan sisih dong ya. Maka dengan analogi yang sama, kita perlu bertanya. Jangan-jangan waktu yang kita kasih untuk Tuhan, itu yang sisa apa yang sisih ya setiap hari. Kalau itu penting, beberapa orang saya ketemu, Bapak Ibu, saya bertemu di gereja, di persekutuan, ada yang datang saya nyalamin, Bapak yang di bara ya? Saya bilang, iya, gitu ya. Kenapa? Ternyata dia menyisihkan waktu setiap hari, jam 7 malam. Ada orang-orang yang menyisihkan waktu. Ada orang-orang yang menyisihkan waktu setiap hari Minggu. Sehingga malamnya, ketika ada main bola pun, ya dia akan nonton secukupnya dan tidur cepat besok pagi. Dia menyisihkan waktu untuk datang ke gereja. Jadi orang yang tidak menyisihkan akan ngomong, besok gue lihat deh sebangunnya deh. Kalau bangun ya ke gereja, kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi time management is actually life management. And life management is about life priority. Dan priority akan membuat saudara dan saya menaruh hal-hal yang penting. Nah, lalu yang ketiga mungkin ya, yang menjawab pertanyaan Bapak yang terakhir tadi, jangan menggunakan excuse ya. Wah, Tuhan kan berkarunia, kalau kita nggak berhasil hari ini, besok ada lagi. Ingat selalu, jangan-jangan ini kesempatan hidup terakhir kita. Jadi, saya sangat percaya Tuhan punya anugerah. Tuhan memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Tapi ingat kalimat firman Tuhan. Janganlah engkau mempergunakan kemerdekaanmu. Termasuk kemerdekaan untuk, nanti besok ada lagi. Untuk kesempatan melakukan dosa. Tetapi layanilah Tuhan dan sesama. Itu kalimat Paulus yang ada di dalam kitab Galatia, kalau saya tidak salah ingat. Pergunakanlah kemerdekaanmu. Betul Tuhan ampuni, betul Tuhan kasih kesempatan, tapi jangan kemudian jadi ada jatah, enak besok pakai jatah, gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar mengerti apa artinya dibebaskan, diselamatkan, dikasih kesempatan, kita tidak akan hidup sebagai orang yang menyia-nyiakan kesempatan atau akhirnya mempermainkan kesempatan yang Tuhan kasih. Mungkin itu, Pak. Setuju Pak. Ini jadi dalam konteks ini, mungkin ini pertanyaan terakhir dan nanti bisa sampaikan kalau ada closing statement atau ini jadi hal yang Pak Alex perlu juga sampaikan di dalam tantangan kehidupan kita. Ini kan tadi luar biasa ketika kita menempatkan sesuatu itu sangat penting dalam hidup kita, jadi kita mau spend time, kita bisa bukan hanya sisakan tapi bahkan prioritaskan dan sisihkan waktu, kesempatan, dan segala sesuatu yang kita punya. Jadi, nah apa yang sebenarnya seharusnya setiap kita orang Kristen itu menolong kita untuk menjadikan Kristus itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita, dan tadi dalam konteks sebagai pusat, Pak. Apakah ini juga berkaitan dengan mungkin relasi atau bahkan kenapa ada orang yang sulit untuk kayaknya Yesus tuh bukan prioritas dalam hidup saya. Ini bagaimana, Pak? Kekristenan bukan sekadar agama atau beragama yang di dalamnya hanya ritual, datang ke gereja, baca Alkitab, kasih persembahan. Christianity isn't just a religion. Pasti ada aspek agamanya. Karena ada ibadahnya, ada liturginya. Jadi kekristenan adalah agama, tetapi lebih daripada sekadar agama. Christianity is about relationship with Jesus. Relationship with God through Jesus Christ. Jadi, kalau kita mengatakan kita adalah orang Kristen, orang-orang yang berelasi dengan Allah, maka jangan lupa,
Di dalam semua teori relasi, itu bicara investasi waktu. Makanya kan juga kalau kita bicara married ya, pernikahan, pacaran, ya namanya kita berelasi ya harus kasih waktu. Dan seringkali justru relasi kita diukur dari mana? Dari waktu yang kita spend bersama. Wah, dia udah nggak ngomong sama istrinya 7 tahun. Ya, udah jelas relasinya pasti buruk begitu ya. Nah, jadi waktu kita bicara dengan Tuhan, apakah kita datang kepadanya sebagai umat, anak-anak yang datang kepada Bapa kita, yang kita membangun relasi? Karena itu tidak heran kalau kita mau membangun relasi, maka dalam sekolah minggu kita udah belajar dari kecil ya, gimana adik-adik bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan melibatkan investasi waktu, dan cara yang Tuhan sediakan, dia beri firman-Nya. Firman-Nya menjadi kesempatan kita makin kenal siapa Tuhan. Di dalam doa kita bercakap-cakap dengan dia. Karena itu dalam kekristenan, kita punya kebiasaan disiplin rohani, salah satunya saat teduh. Membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Dan saya pikir ini sebuah disiplin yang baik untuk membangun pengenalan. Ingat, bukan saat teduhnya yang menjadi tujuan akhir. Akhirnya saat ini saya saat teduh. Nanti kalau ditanya kan nggak enak, nggak saat teduh ya. Jadi bukan kita mengejar absen hari ini ya saat teduh, besok ya saat teduh. Tetapi saat teduh kita menjadi kesempatan kita makin kenal Tuhan. Kita makin mau mencintai dia. Dan harusnya itu yang menjadi semangat kita. Nah, jadi terima kasih kalau tadi Pak Feby ingatkan ya hal seperti ini. Ya inilah yang kita harus lakukan. Makanya waktu saya mengerti kembali ayat tadi, menarik kalimatnya. Sebab itu usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hidup kekristenan terkait dengan penggunaan waktu, penggunaan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk terus bisa mengerti kehendak Tuhan. Silahkan lakukan semua hal, pekerjaan, hobi, keluarga, sekolah, kampus. Tetapi setiap kesempatan itu, kalau kita tiap hari diterangi oleh firman Tuhan, seperti Tuhan memberikan kita kacamata baru. Melihat dosen masuk, kita akan melihat ini kesempatan saya kuliah. Ketika kita lihat bos kita di kantor, Tuhan kasih kacamata baru untuk mungkin, wah bos saya sangat mengerikan. Itu kesempatan kita doakan dia. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, maka semua hal berfokus kepada Tuhan. Seperti Tuhan berikan kacamata baru untuk meresponi hal-hal yang sangat biasa. Datang ke kantor, ketemu orang, macet di jalan. Tetapi itu semua bisa menjadi kesempatan kita berfokus kepada Tuhan. Jadi sebagai penutup, saya cuma ingin mengingatkan kita sekalian, pakailah setiap kesempatan untuk makin kenal Tuhan, dan secara khusus berikan waktu saudara untuk punya kesempatan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kiranya ini akan menolong kita melihat hidup kita lebih utuh. Amin. Baik, terima kasih Pak Alex buat kesempatan ini. Ini luar biasa ya, kesempatan untuk kita merenung lebih dalam lagi bagaimana sekarang posisi kita masing-masing, saya, Pak Alex, dan kita semua yang bersama-sama mendengar. Dan jangan sampai kesempatan itu terlewat begitu saja dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pak Alex buat malam hari ini. Saya persilahkan untuk menolong kita menutup dalam doa, Pak. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Sebenarnya itu adalah hadiah yang Tuhan sediakan bagi kami setiap hari untuk boleh terus menikmati hidup, tapi terlebih lagi menikmati Engkau, Sang Pemberi hidup. Dan di dalamnya kami disegarkan untuk juga membagi hidup itu, menjalaninya, membaginya dengan sesama. Terima kasih. Kalau kami boleh belajar kembali, mungkin kami merasa masih tahun baru, banyak hal yang kami rindukan, banyak resolusi yang kami buat. Tapi biarlah kami juga menaruh dalam resolusi kami, waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan. Bukan waktu yang kami sisakan, tapi benar-benar waktu yang kami sisihkan. Karena Tuhan, Engkau juga yang menjadi hal pribadi yang paling utama dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini.
Terima kasih untuk setiap kami yang belajar bersama. Terima kasih untuk Bara Digital Ministry yang menolong umat Tuhan bertumbuh. Dan teruslah berkati Bapak Ibu Saudara yang melayani di Bara, menjadi berkat besar bagi banyak orang. Kami menutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi kesempatan-kesempatan yang indah buat kami. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat Pak Alex malam hari ini. Kesempatan yang indah, berbagi kebenaran kepada kita semua. Baik, terima kasih buat rekan-rekan juga yang sudah bergabung dengan kami, dan besok kita tetap ada live di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak Alex Nanlohi, kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin.